dari mulai saya dilantik, saya tancap gas, BLUD Rumah Sakit Samsudin SH, alhamdulillah sekarang udah positif. DAM juga sama positif. Kemudian BPR kita ada kenaikan sampai 100% keuntungannya, dan Waluja juga menandakan juga kinerja positif. Hampir BLUD BUMD kita positif. Ini penting sekali karena dengan positifnya ini sehingga nanti ada dana yang kita bisa putarkan 5 tahun ke depan, seluruh BLUD BUMD kita akan naikkan. Dan semua puskesmas kita akan jadikan puskesmas Badan Layanan Umum Daerah. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusaraya. Kali ini bersama saya Jessica Manuela dan happy banget. Kali ini kita ditemenin sama seorang wali kota dari Wali Kota Sukabumi, Pak Zaki. Iya, ya betul. Apa kabar Pak? Baik. Baik ya. Ya. Tadi perjalanan gimana Pak? Perjalanan 2 jam. 2 jam tidak macet? Tidak macet. Tidak macet. Tapi saya biasanya kalau ke Sukabumi agak macet sih dulu sih Pak. Bener. Sekarang pun juga masih macet. Oh, iya. Oke, pasti Bapak kepanasan ya Pak, di sini Sukabumi kan dingin banget tuh. Ya, cuaca sekarang cukup dingin dan tiap hari hampir hujan. Seperti itu. Oke Pak, nanti mungkin kita chit-chat ya, ngobrol-ngobrol dulu ya Pak ya sama saya Jessica. Baik. Ya Pak ya. Oke, Bapak sebagai wali kota Sukabumi ya, dalam memimpin kota Sukabumi Baik. ini, Bapak itu mengusung visi yang Jessica dapat infonya itu iman. Ya. Visinya itu ada inovasi, mandiri, mandiri, agamis dan nasionalis. Ya. Luar biasa. Sejalan dengan visinya Bapak itu ya, yang Ya, iman betul. itu. Ini baru aja dikasih gelar penghargaan sebagai kota terinovatif oleh Ya, Kemendagri. betul. Betul ya Pak ya? Ini bisa Pak Zaki ceritain ya, kayak Ya. gimana ini kenapa bisa dinobatkan gitu ya? Kita komitmen dengan apa yang tagline kita, kota inovasi, memang kita sudah rencanakan. Ya. Dan ini alhamdulillah kita mendapatkan kota terinovatif di Indonesia. Ya, ada 9 kota dari 93 kota. Dan kita dapat, ya, ini adalah hasil kerja keras tim, dan memang fakta adalah seperti itu. Ya. Kita akan ada kenaikan PAD ya paling tidak 50% ya dari tahun sebelumnya. Jadi kita ada kenaikan PAD paling tidak 50% terhadap PAD murni, karena PAD kan ada 2. Ya, PAD dalam dari BLUD maupun PAD dalam bentuk uang cash dari PBJT maupun dari yang lain-lainnya dalam bentuknya seperti itu. Nah, yang cash ini ada kenaikan sampai 50%. Oke. Kemudian mandiri, ya, kita ingin menaikkan karena Sukabumi ini punya fiskal lemah. Ya, 35% terhadap APBD. 2025 kita naikkan menjadi 37%. Insya Allah di 2025 kita naikkan sampai 49%. 49%, oke. Nah, ini ingin selama 5 tahun ini harus menjadi kota mandiri secara fiskal. Artinya memiliki fiskal kuat. Yaitu yang diharapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, seperti itu. Ya, oke. Pak Zaki, berarti dari visi Bapak tadi gitu ya, dan dari yang sudah dinobatkan sebagai kota inovatif gitu. Dari visi tersebut, strategi apa aja nih yang Pak Zaki udah lakukan gitu dalam meningkatkan perekonomian di masyarakat di Sukabumi? Ya, Sukabumi kita akan menyelesaikan masalah sosial. Oke. Yang pertama pengangguran. Kemudian membangun ekosistem ekonomi yang paling bawah. Oke. Tingkat pemula. Kita sudah mengucurkan dana ya, karena pembangunan Kota Sukabumi ada 2 anggaran APBD dan non APBD. Oke. Nah, kalau APBD itu udah seperti itulah, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi non APBD ini kita memanfaatkan KUR. Oke. Ya, kredit usaha rakyat, dan juga sodako jariah non Bajnas, di luar Bajnas. Oke. Ya, karena saya sudah mengusung dalam RPJMD ini kan program wakaf. Oke. Kita jalankan, alhamdulillah Kota Sukabumi sampai hari ini memiliki dana dan ada hasilnya.
hasil kelola wakaf ini saya masukkan kepada program dana abadi bersama dengan Sodaqah Jariyah. Target kita 1 RT ini sekarang target awalnya 2 pelaku UMKM paling rendah sampai dengan nanti 10 sampai 20 per RT yang kita biayai tanpa bunga dan potongan. Oke, baik. Pak Zaki, tapi yang tadi menarik ya program wakaf Pak Zaki itu sasarannya sebenarnya siapa dan bentuk nyatanya seperti apa Pak wakaf ini? Ini kan wakaf kan udah undang-undang, artinya siapapun boleh berwakaf. Hanya yang saya maksud di sini adalah nanti pemanfaatan hasil kelola wakaf untuk membangun ekosistem ekonomi yang saya namakan tuh inkubator tahap pertama. Jadi kalau sudah lulus di inkubator tahap pertama, dia akan saya serahkan kepada pinjaman konvensional, apakah itu melalui pegadaian, KUR, ataupun KUR dalam perbankan yang konvensional seperti itu. Oke, di dalam wakaf ini ada batasannya kah Pak? Atau besarannya seperti apa? Wakaf uang tidak ada batasan, bebas seikhlasnya berapapun setiap bulan dan lainnya. Dan sekarang dana yang sudah terkumpul kurang lebih 2 miliar 36 juta. Khusus untuk Kota Sukabumi 522. Yang 2 miliar 36 juta ini dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang berbasis syariah ya, dalam bentuk sukuk retail, sukuk maupun sukuk retail maupun reksadana syariah. Oke. Kalau dari pengguna sendiri bagaimana Pak responnya, bentuk pertanggungjawaban? Nah, untuk ini kan kita nih benar-benar secara sosial ya untuk Kordo Hasan ini, artinya yang mendapatkan pinjaman tanpa bunga, tanpa potongan ini, karena benar-benar sosial untuk membangun si UMKM ini sampai dia bisa berusaha, berbisnis. Dan itu kita serah terimakan. Sosial ada resiko, dan resiko itu udah memang menjadi satu ya nggak apa-apa, resiko hilang, resiko macet, nah itu kita sosial. Nah uangnya, karena uangnya dari Sodaqah Jariyah dan hasil kelola. Nah uang wakaf itu sendiri tidak hilang dan tidak berkurang itu. Oke, Pak Zaki, itu tadi kan kalau respon dari pengguna ya, tapi kalau dari pemerintah sendiri pengawasannya seperti apa? Ini yang masih perlu literasi tentang wakaf, karena tingkat literasi wakaf ini sangat rendah di Indonesia ini. Orang yang memahami tentang wakaf uang ini sangat rendah sekali, sehingga ini masih perlu waktu dan perlu sosialisasi. Mudah-mudahan dengan bertambahnya waktu ini literasi wakaf terus tumbuh seperti itu. Namun saya meyakini program ini adalah menjadi satu program yang paling baik ya, sehingga nanti pemerintah ini, negara ini meminjam uangnya tuh ke wakaf, ya seperti itu. Karena 100% uangnya dikelola oleh lembaga keuangan yang berbasis syariah. Oke, Pak Zaki, apakah berarti program wakaf ini juga diadakan gitu untuk supaya masyarakat terhindar dari Bank Emok? Iya, betul. Ya. Salah satunya itu, karena terlalu tinggi, kita tanpa bunga. Oke, I see. Dan NPL-nya di bawah 1%. 0,7% NPL kita. Jauh sekali. Jadi salah satunya itu ya Pak ya. Nah. Oke, tadi mungkin kita habis ngomongin wakaf Pak, sekarang kita ke pengangguran dulu ya Pak. Ya, pengangguran. Ya, Itu penting, pengangguran. Betul banget Pak. Pak, info yang Jessica dapat, itu di Sukabumi ada sekitar 14.500-an. Betul. Itu orang yang Gen Z ya khususnya ya Pak ya, yang masih menganggur gitu. Ya, betul. Terkait hal itu Pak, ini gimana respon dari Bapak dan apa yang bisa Bapak lakukan gitu dari visi Bapak ya? Gitu. Silahkan. Ini janji politik saya itu saat menyelesaikan pengangguran, terutama pengangguran produktif 40 tahun ke bawah. Ya. Kita sudah kerjasama dengan perusahaan penempatan tenaga migran. Paling tidak ada 3 perusahaan yang sudah siap bekerja sama untuk penempatan. Yang kedua, untuk pendanaan pun juga sudah kita siapkan.
yaitu perbankan yang ada di Kota Sukabumi, BJB, BSI, dan Bank Mandiri maupun BRI yang siap menyalurkan dana untuk pekerja migran. Besarnya 25 sampai 30 juta. Nah, 25 sampai 30 juta digunakan untuk pelatihan. Satu pelatihan bahasa dan pelatihan kompetensinya. Dan lembaga untuk melatihnya sudah ada namanya Politeknik Sukabumi, dia sudah siap, dan juga ada lembaga-lembaga pelatihan yang lainnya di Kota Sukabumi. Target saya ini tahun 2026 3.500. 3.500 pekerja migran yang bisa diberangkatkan dari Kota Sukabumi ke berbagai negara. Seperti itu. Berarti uji coba 1-2 orang, ini di Desember ini kita berangkatkan untuk ke luar, seperti itu. Berarti rencananya adalah untuk mengirim keluar gitu ya Pak? Ya, harus keluar. Karena tidak mungkin di Kota Sukabumi bisa menyerap tenaga kerja, karena dunia kerja di kota sangat rendah sekali. Nah, ini salah satu program di luar APBD. Ya, ini non APBD. Ya. Seperti tadi inkubator mau Kordu Hasan maupun pengangguran ini. Nah, dan tidak ada batas, siapapun yang penting KTP-nya Kota Sukabumi segera daftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi untuk saya list mana-mana yang lebih dulu diberangkatkan. Tapi Jessica sendiri penasaran Pak, kenapa nggak bangun kawasan industri aja? Saya sangat berharap, tapi Sukabumi tidak ada lahannya. Mudah-mudahan melalui media ini, ya teman-teman Kabupaten Sukabumi menyerahkan 4-5 kecamatan untuk kota. Dan kalau ada 4-5 kecamatan masuk ke Kota Sukabumi, saya akan bikin satu kawasan industri, luasnya 500 hektar, kawasan pendidikan 500 hektar, dan kawasan pertanian 500 hektar. Sekiranya ini industri di bidang apa aja Pak? Industri sektor apa aja yang dibutuhkan? Sukabumi tahun 60 sampai dengan 90 itu pusat industri. Sukabumi itu, Kota Sukabumi ya. Kabupaten waktu itu belum ada industri di kabupaten. Ada juga industri kecil. Ya. Sebut saja Sukabumi, dia dulu punya namanya pabrik Muslihat. Pabrik namanya Gaya Ika, Gaya Karya, Gaya Ika. Punya RMK, punya New RMK, punya Barata Indonesia, punya SPCS, punya Pancatunggal, ya, punya pabrik sepatu, punya pabrik tekstil. Kemudian ya apa namanya? Pok and Bros juga ada, Cempaka Mulia, Sanyo, dan alat-alat elektrik. Kemudian juga owner deal, mobil. Ini paling tidak ada 10 industri manufaktur. 10 sampai 11 industri manufaktur yang ada di Kota Sukabumi. Yang sekarang tutup. Tutup, banyak yang tutup. Ya, tersisa paling ya Cempaka Mulia, Saga Teknik, Pancatunggal, Universal. Ya, yang lainnya udah tutup. Nah, itu kenapa itu Pak sebabnya? Kenapa bisa ditutup? Ya karena perubahan zaman, situasi sehingga ini. Nah, secara sejarah Kota Sukabumi dulunya kawasan ada industri manufaktur yang ada di situ. Jadi kalau Sukabumi diperluas kotanya, saya sangat optimis dan sangat yakin karena background saya juga sama di sektor manufaktur yang insya Allah kita akan bisa membuat kawasan industri. Kalau dari Pak Zaki sendiri, dari pemerintah gitu ya, dari banyaknya pabrik-pabrik yang gulung tikar gitu Pak, itu pelajaran apa yang bisa diambil gitu sama Bapak? Saya selaku kepala daerah dari sekarang ke depan harus terus berkomunikasi dengan pemilik-pemilik pabrik supaya saya akan berkomunikasi supaya terus tumbuh, ya seperti itu. Pabrik-pabrik baru juga ada, tapi memang pabrik baru yang telah memiliki tanah di kota. Jadi yang telah itu, seperti itu.
Oke, kita masih ngomongin visi Bapak nih ya, Ya. yang tadi ya ada salah satunya hingga kemandirian sampai agamis gitu ya Pak. Agamis dan nasionalis. Betul. Agamis ini gimana komitmen Pak Zaki sendiri ya terhadap kebebasan beragama di Oke. Sukabumi? Sukabumi ini kota toleransi nomor 1 di Jawa Barat. Oke. Dan nomor 6 di Indonesia. Sehingga dari sejarahnya Sukabumi ini di tengahnya ada Masjid Agung, di sebelah baratnya tuh ada gereja Katolik. Oke. Ya, yang sekarang tapi sudah pindah. Sebelah utaranya ada gereja Protestan ya, Kristen. Sebelah selatannya ada vihara. Ya. Jadi sudah rukun sejak didirikannya kota Sukabumi sudah rukun nih. Iya. Ya, sampai sekarang ya sama. Makanya yang dimaksud dengan kota agamis ini antar umat beragama rukun. Yes. Dan saya selalu mengakomodir semua keinginan-keinginan dari berbagai pihak yang berbeda. Ya, Oke. Bang. Pak Zaki, sampai dijadiin visi nih emang seberapa penting sih toleransi dan rukunnya gitu ya Kita umat tidak beragama di mungkin Sukabumi? ya kalau tidak rukun kita akan kesulitan untuk membangun. Betul. Kita ingin saya ini kan sebagai regulator, sebagai pelayan masyarakat, semua orang yang ada di Sukabumi bebas beraktivitas dan juga menghormati satu dengan yang lain. Tapi ada program khususnya nggak Pak? Ada, saya sih setiap kali diundang oleh siapapun yang mengundang saya, terutama ke masalah keagamaan, kita selalu hadir, ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau program khusus untuk menjaga kerukunan gitu sebenarnya nggak ada. Kita udah ada perwalnya, udah keluar oke. perwal. Perwal tentang kerukunan umat beragama. Kita perwal udah saya buat dan saya ada target dari 6 besar ini ingin naik ke 4 besar atau 3 besar di Indonesia seperti itu. Setelah perwal nanti kita usahakan perda supaya kita punya anggaran juga untuk kepentingan kerukunan umat beragama. Nah sekarang pun sudah ada anggarannya tapi masih kecil seperti itu. Oke, tapi tadi saya setuju banget sih Pak untuk bikin apa-apa harus rukun dulu gitu ya Pak Iya ya, dong. antar umat beragamanya ya. Tapi itu ada nggak sih Pak yang kayak agar nggak menjadi masalah gitu di tengah perbedaan itu Pak? Ini yang Strateginya gitu Pak. Ini yang saya lakukan sekarang ini, dan saya baru aja diangkat menjadi Bapak Budaya di Kota Sukabumi ya, di mana budaya ini yang akan menopang peradaban Kota Sukabumi atau adab-adaban Kota Sukabumi ini ditopang oleh kerukunan umat beragama, bersatunya budaya di Kota Sukabumi. Sehingga ini yang akan menaikkan peradaban Kota Sukabumi yang jauh lebih baik. Oke, budaya di Kota Sukabumi apa aja sih Pak yang pengen dilestarikan Pak? Sebenarnya ya budaya yang paling banyak kan sama itu. Pencak silat, Oke. jaipong, tari-tarian lokal, Iya. dan ya kayak ada juga kaligrafi. Kaligrafi udah tingkat internasional. Dan kemudian kampung odeon, ya seperti itu. Ini gimana Pak cara mempertahankan budaya lokal ini sama tradisi? Kalau dari Saya Bapak membina sendiri? terus, dan kita ada event-event ya secara berkala Ya. setahunnya ini untuk melestarikan seluruh budaya-budaya lokal. Karena Sukabumi kan tidak punya industri besar, udah pada punah tuh kan, Iya. tidak punya destinasi wisata yang besar, tidak punya tambang. Ya, salah satunya untuk meningkatkan Sukabumi dengan kreativitas, Oke. dengan budayanya, seni dan budaya. Oke. Kalau komitmen dari Bapak sendiri seperti apa? Komitmen, ya kita akan mengeluarkan anggaran nanti per tahunnya Oke. untuk melestarikan budaya Kota Sukabumi. Bahkan kita akan canangkan satu pagelaran ya tingkat internasional. Ya, terutama nanti ada kaligrafi. Kaligrafi ini menarik. Ya, kaligrafi ya, Sukabumi punya kampung kaligrafi yang cukup baik ya. Oke. Dan juara
dunia. Oh iya, luar biasa Pak. Ya. Pak, tapi kalau dari anak mudanya sendiri gimana sih Pak? Mereka sebenarnya mau nggak sih untuk melestarikan budaya dan tradisi di Sukabumi gitu? Ya, mereka kan akan mengikut orang tuanya. Hmm. Kalau saya wali kotanya juga menggerakkan Iya, iya, sektor betul. keinginan dari generasi muda atau Gen Z, ya, tentu saja mereka sangat senang. Contoh, di sektor olahraga hampir semuanya sekarang naik. Iya. Sepak bola kita yang asalnya tidur pulas lama sekarang masuk di Liga 4 seri 1, asalnya seri 2, seri 1. Anggar kemarin kita dapat medali emas. Kemudian tinju ini Ya, ya. tingkat provinsi juga kita dapat medali 6. Kemudian taekwondo dapat medali, kemudian MMA juga dapat medali. Terus lagi ada juga ini futsal. Oke. Futsal kita masuk tim nasional. Tim nasional U16 futsal, satu orang Sukabumi dari 24 orang ya, Iya. futsal itu satu orang Sukabumi. Kemudian yang di pabelnya kemarin juga di tingkat ASEAN Iya. satu orang Sukabumi. Kemudian olahraga naik semua. Itu adalah menjadi satu komitmen ini. Dan saya segera akan membangun fasilitas olahraga yang saya sebut lapang merdeka kedua gitu ya, seperti itu. Oke, oke Pak. Tapi emang bener ya, pastikan dengan anak-anak muda bisa melestarikan budaya di Sukabumi gitu ya, itu sangat nyantol banget nih dengan Betul. nasionalisme gitu ya Pak ya. Betul. Supaya mereka bisa lebih nasionalis lah Pak ya gitu ya Betul. Pak. Bener Kita ya? kita akan tingkatkan terus, termasuk juga kesetaraan pendidikan. Oke. Pendidikan ini ya kita nggak mau memungkiri masih ada yang tidak lulus SD. Oke. Kita inventarisir berapa orang yang tidak lulus SMP, tidak lulus SMA, berapa orang kita inventarisir dan dia akan kita selesaikan paket C, paket A, B dan C. Selanjutnya yang punya kemampuan bisa dikuliahkan. Paling tidak kuliah vokasi. Tapi berarti kalau di pendidikan di Sukabumi programnya apa Pak? Programnya sama semua. Tiap daerah juga sama ya. Hanya saja saya mencanangkan untuk menyelesaikan pengangguran lebih kepada vokasi. Itu lebih titik beratnya ke vokasi untuk menjadi pekerja migran. Tapi yang S1 pun juga sama bisa. Oke. Strategi Bapak dalam, tadi kan Bapak bilang ya, dalam meratakan semuanya pendidikan gitu, selain yang vokasi itu ada apa? Mungkin dari SD-nya, SMP-nya, atau SMA-nya? Ya, Pak? kan ada, kalau yang belum lulus SD kan ada namanya paket A. Oke. Yang penting bisa baca, tulis, dan lain Iya, iya, sebagainya, iya, gitu lah. iya, iya. Ya, supaya setara pendidikannya tuh. Yang kedua, paket B, Oke. setingkat SMP. Yang ketiganya paket C setingkat. Nah, sehingga indeks pendidikan Kota Sukabumi kita rencananya harus di atas 12 tahun. Oke. Tapi sebenarnya di Sukabumi ada perguruan tinggi nggak sih? Banyak, ya? banyak, banyak sekali di sana. Ada Muhammadiyah, ya, ada Samsul Ulum, ya, banyak yang ada Politeknik juga, dan ada juga Nusa Putra juga ada. Walaupun dia agak di kabupaten, tapi memang mahasiswanya juga ada dari kota juga. Tapi Pak Zaki belum ada niat untuk bikin perguruan tinggi negeri gitu Pak? Cukup Insya Allah. menarik ya? Insya Allah, karena saya memang saya sudah punya yayasan, Yes. saya punya PAUD TK 15, punya SMP 1, SMA 1, SMK 1. Nah, semoga abis itu negerinya ya Pak ya, perguruan tinggi tinggal negeri ya Pak ya? universitasnya lah. Iya, supaya kan anak-anak Sukabumi kan bisa Ya, sampai kuliah di Sukabumi Harus. gitu ya Pak ya? harus seperti itu. Kemudian kita ingin semua hasil pendidikan itu bekerja. Makanya saya fokus bagaimana masuk kepada pekerja migran. Kenapa migran? Karena lebih luas. Ininya lebih luas. Saya mengikuti negara-negara yang lain, ya, yang sekarang maju, ya pekerjanya banyak yang migran. Kalau sekarang Pak, jumlah pekerja migran yang sudah ada gitu berapa Pak kira-kira? Ini ya relatif nggak begitu banyak ya.
angka ya diperkirakan masih di bawah 5 ribuan lah ya. Oh, oke. Di bawah 5 ribuan. Nah, kita akan tingkatkan. Kita akan tingkatkan terus sampai bisa puluhan ribu orang, kira-kira begitu. Ya. Tapi mereka berkontribusi terhadap PAD di Sukabumi, Pak? Udah pasti, migran pasti. Dan saya akan membuat kampung migran. Oke. Jadi misalkan satu, Karena rencananya emang ya, akan tambah kelurahan banyak itu ya. di kampung itu semua orangnya bekerja di luar. Oke. Sehingga nanti anak istrinya kita bina. Sekolahnya, kesehatannya, dan lain-lainnya kita bina. Sehingga nanti yang bekerja migran itu berada di luar nyaman, ya, tidak memikirkan keluarga di sini karena keluarganya kita pantau oleh pemerintah kota. Tapi itu yang tadi Pak Zaki mention ya, kampung migran itu bisa jadi ini nggak sih Pak? Jadi destinasi wisata nantinya kalau sudah Pasti ada gitu. itu, dan itu menjadi satu arahan dari kementerian. Oke. Ya, Kementerian P2MI, ya itu memang udah menjadi program kementerian sebetulnya. Oke. Ya, seperti itu. Nah, itu kan berbicara pengangguran. Iya. Ada lagi Kak Jessica ini bicara bagaimana pengentasan kemiskinan ekstrim. Oke. Nah, ya kan, pengentasan ekstrim. Selain tadi membangun UMKM tingkat RT, Iya. kita ada namanya program 12 PAS. Oke, apa itu Pak? Boleh 12 diceritain? PAS ini adalah 12 pemerlu atensi sosial. Sebetulnya ini program Kementerian Sosial. Ya. Saya mengerjakan program Kementerian Sosial yang setiap minggu saya kerjakan Oke. bersama wakil, wali kota, saya dan dinas sosial dan Pak Camat, Pak Lurah, Oke. dan praktisi sosial itu mencari setiap minggunya ini orang yang paling susah. Oke. Paling susah, paling ya memerlukan pada saat itu kita datang, kita kasih uang, kasih sembako. Nah, paling tidak satu minggu 5 sampai 10 kepala keluarga yang kita datang. Saya sendiri yang datang. Oke. Saya sendiri yang datang. Ya, mudah-mudahan dengan saya dan wakilnya datang juga ini diikuti juga oleh para pengusaha-pengusaha yang sudah berhasil bisa mengulurkan tangan uangnya, hartanya untuk kepentingan menyelesaikan masalah sosial. Karena yang saya datangi ini satu orang yang maaf ya, matanya nggak bisa lihat, telinganya juga nggak bisa dengar, kemudian yang sakit, yang permanen. Itu sasaran utamanya ya, Pak? Ya, sakit permanen, nggak bisa lagi, dia hanya menunggu dan menunggu, nggak bisa apa-apa. Kemudian difabel, ya, yang memang paling susah di satu wilayah. Dan ini akan terus saya kerjakan setiap minggu. Dan ini sekarang sudah episode yang ke-16, besok ke-17, sudah 115 kepala keluarga yang sudah saya datangin. Kalau dari program ini ya Pak ya, kalau dari saya sendiri sih penasaran Pak, kenapa nggak bangun tempat usaha gitu untuk mereka atau gimana gitu? Nggak mungkin lagi, dia nggak mungkin lagi bisa bekerja, dia nggak mungkin lagi bisa usaha, karena ya memang itu yang harus kita bantu. Nah, yang dibangun untuk wirausaha itu ada namanya yang saya sebut tadi, Kordu Hasan. Oh iya. Nah, ya. itu. Kalau itu langsung kita Itu didik. langsung ya? Kita Sip. didik. Kemudian yang sudah berhasil kita arahkan ke perbankan konvensional dan bank juga sudah oke. Tinggal realisasinya aja. Seperti itu. Oke, Pak Zaki. Ya, Jessica siap. dapat info nih. Katanya kabarnya nih, Bapak katanya mau ngundang belasan dubes. Ya, Betul itu Pak? betul. Oke, itu kalau boleh tahu, kalau Jessica boleh tahu itu dalam rangka apa Pak? Ini kemarin saya waktu ya Pak Dubes Norwegia ya di Sukabumi di Jakarta ini baru tugas ya, saya ikut diundang dan saya langsung dalam pertemuan ini bilang aku mau ngundang duta besar ke kota Sukabumi untuk bisa melihat
Kota Sukabumi. Seperti itu. Silahkan lihat dan saya akan ajak keliling Kota Sukabumi. Saya ajak acara malam budaya, ya malam budaya di hari ulang tahun Sukabumi, ya tanggal 31. Tanggal 31. Ulang tahunnya tanggal 1. Kemudian acara malam budaya. Setelah itu paginya saya ajak upacara. Kemudian setelah itu saya ajak keliling destinasi wisata di Kota Sukabumi. Ya, setelah itu saya minta respon seperti apa. Ya. Nah, mudah-mudahan dari 15 atau 20 ya, duta besar bisa memberikan respon positif untuk Kota Sukabumi. Ini semua saya lakukan bagaimana Sukabumi bisa go internasional. Yes. Ya. Berarti itu salah satu langkah Bapak untuk membuat Sukabumi bisa at least go internasional gitu ya Pak ya. Jadi secara internasional kita harus punya hubungan baik karena kita juga punya pekerja-pekerja migran. Kemudian secara basis sosial kita juga harus kuat, maka kita perkuat secara basis sosialnya. Stunting alhamdulillah kita turun 7,2%. Pertumbuhan ekonomi kita naik ya, 5,46. Oke. Ya, cukup baik 5,46 di atas rata-rata nasional. Kemudian kemiskinan kita turun dari 7,2 ke 6,9 seperti itu. Nah, jadi ada hal-hal yang PAD kita juga naik. Nah, ini sudah positif. Saya dengar juga tadi, Pak, setelah Bapak jadi wali kota, PDAM-nya nggak mati katanya. Ya. Atau karena musim hujan kali ya, nggak mati. Oke, Pak Zaki, kita balik lagi ngomongin visi Ya. nih ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Boleh. Ini apakah visi Bapak juga menjadi acuan di dalam Bapak mengembangkan BUMD dan BLUD gitu di Kota Sukabumi? Dan progresnya seperti apa, silakan. BLUD ini kan perintah dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, pada waktu retreat di Magelang ya. Nah, kita dari mulai saya dilantik, saya tancap gas, BLUD Rumah Sakit Samsudin SH, alhamdulillah sekarang udah positif. Oke. Udah positif. Kemudian PDAM juga sama positif. Kemudian BPR kita ada kenaikan sampai 100% keuntungannya, dan Waluja juga menandakan juga kinerja positif. Hampir BLUD BUMD kita positif. Ini penting sekali karena dengan positifnya ini sehingga nanti ada dana yang kita bisa putarkan kembali lagi ke BLUD sendiri, atau contoh BLUD Rumah Sakit Samsudin SH ini kan dia spesialisasi di kesehatan. Maka dia bisa memberi kontribusi kepada stunting. Bisa kepada BPJS Kesehatan. Nah, sehingga BPJS Kesehatan bisa terbayar 100% seperti itu. Bagi keluarga yang tidak mampu. Stunting kita bisa turunkan. Karena kita juga harus punya anggaran dari selain dari APBD, harus juga ngambil anggaran dari BLUD untuk kepentingan itu. Tadi barusan BLUD, tapi kalau BUMD progresnya seperti apa Pak? BLUD BPR kita naik. Tahun ini kita ada kenaikan margin sampai 100%. Keuntungan net profitnya naik. PDAM juga positif, ya positif artinya ada profit tahun ini. Tapi masih belum besar ya, karena dalam proses. Sehingga 5 tahun ke depan seluruh BLUD BUMD kita akan naikkan. Dan semua puskesmas kita akan jadikan puskesmas Badan Layanan Umum Daerah. Puskesmas. Nah, kemudian induknya RS Samsudin SH kita akan buka namanya Wellness Center. Kita buka juga namanya kemoterapi kanker. Ya, sudah di ACC oleh BPJS. Lengkap ya berarti ya Pak? Nah, kemudian kita buka juga nantinya stem cell. Kemudian kita buka juga klinik kecantikan. Jessica kalau nanti mau klinik kecantikan ke sana. Siap, dapat langsung diskon. Gas, tanya dulu sama produser saya ya Pak, supaya saya dapat cuti ya Pak. Diskon. Kemudian juga ada terapi-terapi yang lainnya, termasuk akupuntur dan yang lain-lainnya.
kita akan jadikan kota Sukabumi menjadi salah satu kota untuk kepentingan sehat seperti itu. Oke, siap Pak. Terakhir, harapannya Bapak dan target ke depannya gitu terhadap masa depan ya di Sukabumi, BUMD ataupun BULD ya, Kota Sukabumi seperti apa? Saya harapannya satu, kita nggak mungkin bisa membangun kota Sukabumi tanpa kompak dan solid. Ya. Jadi harapan pertama saya beserta semua SKPD, Eselon 2, 3, 4, Pak Camat, Pak Lurah, RW, RT, solid. Saya dengan partai politik juga harus solid. Ya. Saya dengan DPRD-nya harus solid, dengan tokoh-tokoh masyarakat juga para pendukung semuanya solid. Jadi kekompakan, kesolidan ini akan melahirkan Sukabumi yang jauh lebih baik. Dan saya tidak perlu waktu lama. 5 tahun, 3-4 tahun akan terlihat hasilnya manakala kita solid dan kompak. Seperti itu. Harapan saya seperti itu. Dan tadi kan ada nasionalis. Yes. Ya. Nasionalis, saya berikan Sukabumi ini dari Sukabumi untuk Indonesia. Sehingga saya 1 April 2029 ada apa di Sukabumi, tapi ini semua untuk Indonesia. Ya, saya akan bekerja 3 tahun ke depan untuk Sukabumi yang lebih baik seperti itu. Luar biasa. Faktor-faktor yang lebih baik salah satunya BLUD sehat, BUMD sehat, Ya. PAD fiskal Harus. kita di atas 50%. Kemudian seluruhnya mau bersama-sama dengan wali kota. Tidak umpet-umpetan gitu, ya. Ya. Masih ada yang umpet-umpetan kan gitu. Ngumpet. Ya, siap. Semoga nggak ada yang ngumpet-ngumpetan ya, Amin. Pak. Oke, Pak. Terima kasih sudah datang ke sini Sama-sama. untuk ngobrol sama Jessica. Pastinya udah datang jauh-jauh dari Sukabumi Iya, sampai betul. sini untuk ngobrol di Nusaraya ya, Pak ya. Ya. Semoga visi misi Bapak juga secepatnya tercapai ya, Amin. Pak ya. Nanti kapan-kapan mampir lagi ke sini ya, Boleh. Pak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak sekali lagi. Iya. Oke, terima kasih sahabat Kompas.com sudah menyaksikan Nusaraya kali ini bersama saya Jessica Noella. Salam Nusaraya, salam Bhinneka Indonesia Raya.